aku bisa menemukan Tuhan dalam DNA. Profesor Kazuo Murakami, ahli fisika kristal, dia mengatakan, aku bertemu Tuhan lewat air. Saking dalamnya pengetahuan tentang air. Dia ada di mana-mana, meliputi semuanya. Kemanapun kamu mengharapkan wajah, selalu akan mendapatkan wajahnya. Kita udah belajar apa Bapak Ibu? Matematika? Fisika? Sains? Agama kali? Asal bisa idgham biguna udah selesai. Tidak ada rasa penasaran untuk tahu rahasia di balik semua rahasia. Bapak Ibu. Jadi realitas ini proyeksi? Oke. Realitas ini ilusi? Realitas ini simulasi? Yes. Tapi sekalipun begitu, realitas adalah penting. Karena realitas ini adalah sekolah bagi jiwa. Ruang belajar bagi kesadaran untuk mengenal dirinya sendiri. Makanya pernah nonton film Ant-Man? Lala Jonaon atau Maranete. The Matrix? Yes. Nonton kalau yang ada yang gitu tuh. Wah nggak mau, itu fiksi. Lihat saya semua. Itu sebetulnya fisika kuantum yang disimulasikan dalam film. Awalnya fiksi. Tapi lama kelamaan jadi realitas. Ant-Man sudah ada. The Matrix sudah ada. Pemenang hadiah Nobel yang mengatakan bahwa segala benda-benda mikro bisa saling menembus. Berarti sekarang yang namanya fiksi itu sudah menjadi realitas. Bapak Ibu, dulu orang tidak percaya kalau besi bisa terbang. Di zamannya. Dan semua orang yang bilang besi bisa terbang, semua ditertawakan. Bahkan mungkin di zamannya dianggap gila. Atau dianggap sesat. Dan sekarang setelah terbukti besi bisa terbang, yang namanya pesawat, bisa ngangkut air zam-zam. Bisa bawa oleh-oleh kamu yang gak berbatas itu belanjanya. Baru percaya. Betul apa tidak? Dulu fiksi. Sekarang sudah menjadi kenyataan. Jadi apa yang disebut dengan fiksi di film-film itu sebutnya hanya pesan. Bahwa ini ke depan akan menjadi kenyataan. Kita sebentar lagi akan memasuki namanya hologram. Bayangkan, kalau benda makro bisa menebus benda makro dengan formulasi energi tertentu. Bukankah itu hologram? Dan ternyata benda yang selama ini disebut benda itu hanyalah ilusi padat. Kenyataannya adalah ruang kosong. Udah sampai situ ilmu pengetahuan sekarang. Pernah baca jurnal-jurnal tentang itu? TikTok lah, TikTok. Tubuh bisa rusak, tapi kesadaran tak akan pernah hancur. Maka Bapak Ibu, jangan berpikir kalau kematian adalah akhir dari segalanya. Karena semua sebab itu sudah tersimpan di sini. Menjadi potensial energi yang siap dikembalikan pada kita. Entah di kehidupan yang mana. Bahkan apa yang kita alami di kehidupan yang sekarang. Siapa tahu sebetulnya adalah semua sebab-sebab yang sedang dikembalikan dari data di kehidupan yang dulu. Maka siklus kehidupan bukan soal keyakinan, tapi siklus kehidupan sudah menjadi hukum alam. Dan alam memang hukumnya seperti itu, bersiklus. Gak usah kecil hati kalau ada daun kuning yang jatuh, karena nanti juga daun kuning akan menjadi sampah, akan menjadi humpus, dan nanti akan hancur bersama tanah dan diserap menjadi material baru. Dan besok-besok sudah tumbuh pucuk baru yang melanjutkan daun kuning itu. Itulah siklus. Pernah lihat daun kuning jatuh? Apa perasaannya Bapak Ibu? Biasa-biasa aja. Paling gak disapu.
Itu karena kita tidak mau tafakur ya. Padahal itu kan alam sedang mengajarkan siklus. Betul nggak? Nggak apa-apa. Tubuh kita mati, dikubur, nanti juga menyatu dengan tanah. Unsur tanah menyatu dengan tanah, unsur air menyatu dengan air, unsur api dengan api, unsur udara dengan udara. Dan nanti juga akan menjadi makanan baru, disantap oleh manusia. Nanti juga jadi saripati, jadi sel sperma, sel telur. Kan nanti juga jadi tubuh baru lagi. Ini keyakinan atau sains Bapak Ibu? Sains. Bisa dibantah? Gak bisa. Makanya keyakinan pun sekarang perlu sains untuk membuktikan kebenaran. Dulu keyakinan dianggap tak terukur, unobservable. Sekarang Bapak Ibu, bahkan keyakinan pun suatu saat mungkin menjadi observable dan bisa diukur. Bayangkan, David Hawkins sudah bisa membuat skala kesadaran dalam bentuk angka-angka. Bayangkan. Dalam angka-angka, pernah lihat skala kesadaran David Hawkins? Pernah lihat belum? Ya Allah. Itu skala kesadaran dalam angka-angka. Ada 500, ada 700 sampai 1000. Ya, kalau sudah mencapai pencerahan itu sudah 1000. Di atas 700 ke sana itu sudah cinta dan syukur. Bayangkan cinta syukur yang dulu unobservable sekarang sudah terukur. Jadi tidak ada batas lagi. Ulangi, tubuh bisa rusak? Sekarang saya mau nanya, apakah kesadaran hancur? Tidak. Kesadaran tetap ada. Bahkan kesadaran kita lah yang nanti akan menciptakan lagi realitas-realitas baru. Pertanyaannya, mau nggak kita menciptakan realitas yang berbeda? Yes. Gimana caranya? Quantum shift. Geser kesadaran kuantum. Itu aja. Perlu nggak Bapak Ibu belajar seperti ini? Perlu nggak belajar spiritual? Perlu nggak belajar kesadaran? Itu justru yang paling penting dari semua pelajaran agama. Karena saya bukan menyepelekan ya. Bapak Ibu melaksanakan ritual agama kalau tanpa kesadaran. Terus hasilnya apa? Jadi robot, mekanistik. Hanya mengulang-ulang itu saja. Giliran marah-marah juga kan? Giliran kesel juga kan? Betul nggak? Iya. Giliran ada orang lain ngomongin kesalahan orang lain, ikut juga kamu. Lihat saya semua. Tubuh kosong. Realitas ilusi. Tetapi kesadaran tak pernah mati. Ketika sains menyentuh spiritualitas, fisika kuantum dan kesadaran menjadi pusat realitas itu sendiri. Sebentar lagi kita akan masuk pada namanya singularitas kuantum. Apa itu? Bapak Ibu, dulu sebelum ada bumi, langit dan sebagainya ini, yang ada itu adalah cuman suatu energi yang memadat. Itu yang disebut dengan singularitas kuantum. Dan ternyata energi yang memadat itu meledak, yang namanya Big Bang. Tapi anehnya, kalau itu meledak harusnya tidak beraturan. Tapi ternyata ledakannya beraturan. Makanya sekarang semua orang fisika sepakat bahwa alam semesta ini terus berekspansi, mengembang. Bayangkan ya. Planet yang kayak bumi kita ini, di sini, di galaksi kita aja ada 250 miliar buah. Di satu galaksi. Galaksi itu miliaran lagi. Berarti planet yang kayak kita ini banyak apa tidak?